اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana bisyahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, yang sudah setia menunggu sedari jam berapa bapak dan ibu? Jam 3, Bu. Nah, Masya Allah. Tapi luar biasa kesabaran daripada ibu-ibu tadinya yang kelihatan di sini, setia menunggu hingga acara dimulai. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, saya selaku MC, pembawa acara, akan menyampaikan beberapa susunan acara untuk kegiatan kita kali ini. Sebagaimana untuk kegiatan yang pertama yaitu pembukaan, kemudian kita membaca tawassul ataupun suratul Fatihah, dan kemudian dilanjutkan oleh materi inti kita pada kesempatan ini oleh Al-Ustadz Rian Hafizahullah Ta'ala. Kemudian ditutup oleh Bapak Haji Agus Sunarto. Nah, itu susunan acara kita pada kesempatan yang mulia ini. Dan mari kita buka acara kita dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Direkap ini sekalian, ya, insya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Nah, kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Mari sama-sama kita hadiahkan suratul Fatihah. Semoga kegiatan kita pada sore ini berjalan dengan lancar. Allah berikan keberkahan di dalamnya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin Nabiul Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian dilanjutkan materi inti pada kesempatan yang mulia ini oleh Al-Ustaz Rian. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aydan fi suratil ukhra
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Al-ayah sadaqallahul aliyul azim. Pertama-tama dan yang paling utama tentu seraya dan senantiasa kita bersyukur memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat-nikmat yang jika kita ingin menghitung-hitungnya niscaya tidak akan sanggup, nikmat-nikmat yang secara kadar mungkin kecil ataupun yang besar, yang sedikit maupun yang banyak, yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, bahkan nikmat yang kita minta maupun yang tidak kita minta. Walaupun jika kita renungkan nikmat yang Allah berikan kepada kita jauh lebih banyak nikmat yang tidak kita minta dibandingkan yang kita minta. Maka kita berharap mudah-mudahan dengan untayan kalimat syukur yang kita persembahkan hanya kepada Allah, semoga kita semua digolongkan menjadi hamba-hambanya yang ahli syukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada uswah hasanah kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya figur manusia mulia yang harus kita jadikan sebagai tolak ukur ketika kita ingin mencari panutan sejati, idola hakiki, bahkan figur yang sempurna akhlak maupun pribadinya. Kenapa cukup beliau idola kita? Karena di zaman sekarang cobailah kita lihat generasi milenial justru malah mencari figur idola seperti contoh artis Korea biasanya. Siapa mereka? Lee Min Ho, Siwon Choi, Son Joong Ki, Kong Guan, Sun Gokong, Tom Yam, nggak hafal. Siapa lagi deh? Sheng Sheng. Makanya kita berharap mudah-mudahan rasa cinta dan kesetiaan kita kepada Nabi Muhammad betul-betul tertanam kokoh hingga ajal menjemput kita semua dan kita digolongkan menjadi umat beliau yang kelak di yaumul qiyamah nanti memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Di sini hadir di tengah-tengah kita Bapak Lurah Bugisan, Bapak Heru Nugroho, Masya Allah, keluarga besar dari Bu Yuli yang saya kenal. Dari mana aja ini, Masya Allah, yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Intinya bunga melati harum baunya. Cakep ya, lama. Gimana nih? Kenapa pada diem aja? Jangan horor-horor, ini bukan khutbah Jumat. Ulangi ah. Bunga melati harum baunya, indah merekah di rumah tetangga. Yang saya hormati semuanya, mudah-mudahan menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Ikan hiu makan tomat, gak mungkin. Udah aja, jawabannya udah ada yang tahu, gak enak. Baik Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, ini masih semangat puasanya semua ini? Yakin? Ini hari yang keberapa ini? 11, Masya Allah. Ketahuilah, barang siapa yang berpuasa Ramadan 11 hari, maka sisanya 29 hari lagi. Ya, atau 19 hari lagi ya. Ya itulah, mohon maaf salah hitung. Ini Masya Allah, saya nggak asing di tempat ini buat saya. Saya tahun 2014 kurang lebih ya, 2013, 2014 saya tinggal di timurnya Candi Sewu di Kelurak Baru. Ini tempat main anak-anak saya di Bugisan biasa. Hanya sekarang saya tinggalnya di Maguwo Banguntapan, Bantul.
Mohon maaf ini saya pakai bahasa Indonesia karena asli saya Bogor, Jawa Barat. Terus apalagi nama tadi sudah ya, Rian Rahadiansyah. Ini kayaknya banyak yang belum kenal ini ya. Halo, Rian Rahadiansyah, mirip nama artis ya. Hampir dulu jadi artis. Hampir. Tahun 2008 saya ikut casting film layar lebar Ketika Cinta Bertasbih waktu itu. Ketemu Dude Harlino, Asmiranda, dan artis-artis ternama lainnya yang ikut casting. Namun alhamdulillah saya nggak lolos. Kalau lolos mungkin kita nggak ketemu ya, itu dia. Nama samar atau nama panggung saya, nama dakwah Rian Ibnu Rosyad. Panggil pakai nama ayah. Aktivitas saya sekarang ini ngelola pesantren, mimpin pesantren modern Al-Muti'in di Maguwo Banguntapan. Spesifikasi ke hafalan walaupun namanya modern. Kemudian anak baru 4. Iya, masih mau nambah buat kesebelasan. Apalagi sudah ya itu mohon kenalkan gitu ya. Jadi panggilan akrabnya ada yang manggil akrab AA Ian. Aktivitasnya dakwah, pernah sampai ke luar negeri jadi imam di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila, Filipina tahun 2014. Terus tahun berikutnya sama Jepang dipanggil tapi tidak diambil waktu itu, enak di Indonesia saja. Ya. Baik, ini saya nyari-nyari temanya apa ini tadi tuh ya, lupa nggak ada ya. Yang penting tentang puasa lah ya. Intinya kalau ada pertanyaan mau tidak kita masuk surga. Halo, jawab yang kompak dicatat malaikat ini. Masih lemas. Mau tidak? Masih pada puasa sih. Mau tidak masuk surga kita? Masuk surga tanpa hisab mau? Sekarang juga mau? Oh, kenapa nih? Mulai ragu-ragu ya? Siap saya insya Allah. Siap tekad bulat urusan surga asal kapanpun yang penting surga siap kalau saya pribadi. Ya. Kenapa kita masih ragu-ragu ketika ditawarkan surga? Kalaupun harus sekarang juga, ada yang berani ngasih tahu jawabannya apa? Karena Kemelekatan. Anak-anak masih kecil, apalagi? Sanggungnya belum, punya tanggung jawab belum selesai, hutang banyak. Terus apalagi kira-kira? Itu alasan yang klasik sebetulnya. Intinya adalah alasannya karena di hati kita masih ada rasa cinta terhadap dunia. Itu masalahnya guys. Halo? Itu yang jadi penyebab kita tuh masih cintanya luar biasa terhadap dunia ini. Makanya Nabi SAW pernah memberikan gambaran dalam sebuah sabdanya di riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud. Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Masya Allah. Biasanya kita rindu pengen masuk surga, pengen menjadi ahli surga. Ini justru malah surga yang merindukan 4 golongan manusia. Masya Allah. Surga yang pengen segera dihuni oleh 4 golongan. Rindu itu tahu tidak? Rindu itu kata Dilan berat. Kamu gak akan kuat nih Lea. Biar aku saja. Kata Dilan. Nama panjang Dilan itu Dilan Tarkan. Ini surga yang rindu pengen dihuni oleh 4 golongan. Siapa saja mereka yang dirindukan surganya Allah? Kita bahas dalam kesempatan yang mulia ini dengan harapan semoga kita termasuk salah satu dari 4 golongan yang dirindukan surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Yang pertama kata Nabi, golongan yang dirindukan surganya Allah adalah talil Quran. Orang yang rajin membaca Al-Quran, Masya Allah. Hanya kita rajin baca saja walaupun nggak paham, sampai bisa dirindukan. Kalimatnya menggunakan kalimat talil Quran. Tali dari kata tala yatlu, tilawah. Seperti kita ibu-ibu kalau pas lagi habis taraweh itu yang ngumpul di masjid gantian bareng itu lagi ngapain tuh? Tilawah.
Kalau tadarus itu ada gurunya, disampaikan, dijelaskan, tajwid, tahsin dan sebagainya, itu namanya tadarus, belajar. Kalau bacaan gantian satu-satu namanya tilawah. Ibu, nanti ke masjid, ngapain? Nah, darus, dan senangnya enaknya darus ya. Tilawah lebih tepatnya. Nah, tilawah ini dari kata talayatlu, membaca. Membaca gimana? Loh, bukannya dalam bahasa Arab membaca itu qara'a yaqra'u. Beda lagi. Bedanya dikit ya. Kalau qara'a yaqra'u itu membaca, kita sambil diam saja bisa. Nah, ini membaca. Baca Quran sambil diam, baca Quran sambil diam, nggak ngeluarin suara, itu membaca juga. Tapi kalau talayatlu, dia harus dilafalkan. Nah, dibunyikan. Mulut kita bersuara. Jadi tanpa megang mushaf pun bisa kita membaca Al-Quran. Ibu-ibu sambil masak bisa tidak baca Quran? Bisa. Yang dihafal saja, misalkan surat apa tuh? Surat favorit. Nggak apa-apa bu, sambil masak itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu bisa. Atau sambil nyuci, al-qari'ah, mal-qari'ah. Loh, ini beneran daripada nyanyi. Masak sendiri. Ini beneran serius, ini mohon maaf. Mendingan ngaji. Kesempatan kita hidup di zaman yang serba mudah. Zaman dulu Al-Quran itu Masya Allah, sebelum ada dikasih harokat titik oleh Syekh Imam Abul Aswad Ad-Du'ali, itu bacaan Quran itu ba, ta itu sama semuanya, belum ada titik-titiknya. Coba bayangkan. Sekarang kita lebih mudah, bukan hanya ada fathah, kasroh, domah, bukan hanya ada rambu-rambu, tanda berhenti dan sebagainya, justru malah lewat HP Android kita. Gak perlu pakai mushaf yang Al-Quran. Ada akses lebih mudah, murotal lebih mudah lagi, Masya Allah. Betapa banyak kemudahan, tapi ternyata tantangannya lebih berat. Lain halnya dengan, mohon maaf ini ada yang lebih sepuh nggak ya? Zaman-zaman dulu orang mau belajar Al-Quran itu kan perjuangannya luar biasa. Mau baca Quran, latihan, belajar saja harus ke masjid yang di sini di mana ya? Sentral dulu. Saya tahunya itu dulu di Masjid Suhada. Di sini Al-Mutakun. Kadang-kadang harus pakai sepeda ontel berangkatnya. Udah gitu ngajinya pakai lampu itu namanya? Sentir, templong gitu, ya itu petroma. Iya. Sekarang Masya Allah dengan kemudahan ini, tapi justru malah tantangannya, ujiannya lebih berat ternyata ya. Anak-anak zaman sekarang kan lebih tahan berjam-jam di depan HP, di depan Al-Quran paling berapa? Ini mohon maaf ya, kita bilang anak-anak, nggak tahu kita sama nggak sih? Halo? Nah itu jadi baca Al-Quran, coba kita gemari gerakan membaca Al-Quran. Tadi alhamdulillah sudah dibacakan oleh Ustadz Fikri ya. Nah baca Al-Quran didahului, Masya Allah, bacaannya enak, tartil. Wah ini kita harusnya iri sama orang yang sudah bacaannya tartil. Karena memang iri itu dibolehkan kepada 3 orang. Iri tidak semuanya cenderung identik jelek, enggak. Iri dalam Islam dibolehkan. 1, iri kepada orang kaya yang dermawan. Wah. Boleh nih kita iri, ya Allah, pengen jadi kayak si fulan, dikasih kekayaan justru malah jor-joran, ngasih itu kayak mudah, Masya Allah. Boleh kita. Jangan malah iri kepada yang ganti-ganti mobil tapi pelit. Halo? Ayo di mobilnya pasti boleh nyicil ya. 2, iri kepada ahli ilmu. Orang yang tafakuh fiddin, ahli ilmu, kita boleh dianjurkan, ya Allah pengen punya anak kayak beliau. Ya Allah gimana ya? Ini boleh. Dan yang ketiga, iri kepada ahlul Quran, yang dia gemar membaca Al-Quran, fasih dalam baca Al-Quran. Karena orang yang membaca Al-Quran masih terbata-bata saja sudah dapat berapa pahala?
dua, pahala membaca dan pahala niat. Dan orang yang membaca Al-Quran dengan fasoha, dengan fasih, tartil, enak dilagamkan, Masya Allah, disejajarkan dengan malaikat. Allahu Akbar. Makanya saya, mohon maaf ini jujur, saya dulu ini mantan vokalis band. Ada yang percaya tidak? Halo? Halo? Percaya ya? Ya cepat selesai. Nanti debat kita. Dulu saya bikin grup band kelas 2 SMP. Nah, bandnya saya lupa apa ya, band Sin. Dulu ini beneran, tapi ya hanya latihan, belum pernah tampil. Lagu yang waktu itu kita latihan tuh Peter Pan yang lagi booming tahun 2003. 2003 itu saya masih SMP. Coba tebak sekarang usia saya berapa? 32. Yang lain. Saya kelahiran tahun 88 bulan Desember. Jadi 35 tahun. Tahun 2003 dulu itu saya masih SMP. Waktu itu bikin grup band. Latihan lagu yang pertama waktu itu Sweet Child of Mine. Guns N' Roses itu. She goes now that it seems to me, remember childhood memories. Ada yang tahu nggak ini? Beda zaman kita ini. Peter Pan, Ariel yang sekarang jadi Noah. Lagu yang paling booming itu waktu itu Mimpi yang Sempurna. Mungkinkah bila ku bertanya pada bintang-bintang, dan bila ku mulai merasa bahasa kesunyian. Halo? Ini padahal tahu nggak ini? Enggak ya? Oh tahu? Masya Allah. Lagunya Ungu, Ebit GAD saya hafal. Di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa. Agak mirip ya dikit. Maksa. Lagunya Haji Roma Irama. 5 album saya hafal. Mulai dari Darah Muda, Darah Tua, Darah Tinggi, Darah Biru. Itu saya hafal. Bahkan yang sampai masih melekat itu lagunya Bang Haji itu Mira Santika. Dia itu kan kalau ngomong itu kan punya ciri khas ya, cengkokannya. Rika, tidakkah kau rindu padaku Rika? Ini aku Roma Rika, Roma kelapa. Maaf, lapar. Mira Santika. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Nanti kita latihan lah. Itu, Masya Allah, saya lagu-lagu hafal. Kenapa? Karena sering diulang-ulang. Lulus SMP, dimasukin pesantren sama orang tua, sama ayah. Kaget awal-awal di pesantren ngedenger murotal Al-Quran dibaca, qorinya Syekh Abdurrahman As-Sudais. Gemeter hati, kaget. Kenapa kaget? Karena jujur, saya di kampung diajarin baca Al-Quran, lagamnya ya gitu-gitu aja. Gimana lagamnya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama. Itu ya Allah, saya langsung memperdalam, belajarlah Al-Quran. Dan alhamdulillah saya bisa menghidupkan kurang lebih 8 lagam Imam Masjidil Haram. Mau dengar? Nah, mendingan ini aja ya daripada nyanyi. Syekh Abdurrahman As-Sudais. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir
Syekh Misari Rasyid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pernah dengar? Pernah ya? Kapan? Barusan. Syekh siapa lagi yang Bapak Ibu tahu? Oh, Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi bukan Imam Masjidil Haram, Pak. Untung jadi kan nggak nyebut Syekh Puji. Banyak ya, khususnya di wilayah Kalasan, Berbah itu ada Syekh Sa'ad Al-Gumidi yang disetel kalau pas lagi ada seripah. Khusus ada seripah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pernah dengar ya? Ada yang bacaannya Syekh Abdullah Al-Matrud itu diwasol Al-Fatihah 2 nafas. Oh, kok bisa? Nah, ini buat bapak-bapak yang khususnya sering jadi imam tarawih, boleh nih diwasol dengan catatan: satu, bisa mewasol, cara mewasol paham kaidahnya. Yang kedua, kuat nafasnya. Coba disimak, nanti dijawab bareng-bareng amin. Syekh Abdullah Al-Matrud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmum tuh ngikutin imam. Kalau imam nadanya tinggi, pasti tinggi. Coba. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau imamnya rendah, pasti rendah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bahkan imamnya begini pun ngikutin, Mas. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ternyata penting kita itu. Makanya saya itu berharap masjid-masjid itu ngasih kesempatan buat sama anak-anak muda. Kadang kan masih ada yang keluh kalau orang tua gitu ya. Jadi betul, ini masih ada nggak di sini? Saya pertama kali ke Jogja 2009 sholat Isya, kaget, itu kebayang kemana-mana pikiran. Iya itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Pikiran saya, ngalamin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mamun. Udah gitu, ini beneran. Bacaan suratnya kenapa harus itu? Saya nggak akan sebut nama dusunya, pokoknya ya Allah. Bacaannya Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Itu saya langsung datangin guru-guru. Ini ada kasus bacaan seperti ini, maklum, wajar. Enaknya kita punya guru banyak tuh gitu. Datang guru-guru kami mengatakan, ada yang mengatakan salah, tapi kebanyakan mengatakan tidak salah. Ternyata nggak salah.
Hanya kurang afdol. Kalau ada yang lebih fasih dia lebih utama. A dibaca nga ini enggak keliru. Kalau dibacanya A justru malah fatal. Alhamdulillahirabbil alamin itu fatal karena merubah arti. Tapi kalau ngalamin ini karena keluh saja lidahnya. Itu bedanya. Seperti orang Jawa Barat, pernah dengar belum? Orang Jawa Barat itu katanya tidak bisa bilang huruf F. Alam tarokai papa. Ini, tapi saya selaku orang Jawa Barat enggak, alhamdulillah. Makanya saya mohon maaf ya dengan ini menegaskan kalau sampai hari ini ada yang mengatakan orang Jawa Barat orang sudah tidak bisa bilang huruf F itu fitnah. Mohon maaf gitu ya. Hah? Gimana? Yang mengakui komen. Jadi yuk Al-Quran kembali. Mumpung kita masih ada umur, gak usah gengsi, buang rasa gengsi kita, baca Al-Quran, ikuti, pelajari terus sampai akhir hayat kita. Karena Allah melihat siapa yang dia istiqomah dengan membaca Al-Quran, bukan siapa yang mahir. Maka kesempatan buat kita. Yang kedua, orang yang golongan manusia yang dirindukan surganya Allah, kata Nabi SAW adalah wahafidhil lisan. Orang yang piawai menjaga lisan. Masya Allah, penyakit lisan ini kan banyak ya. Bohong, apalagi ngapusi, apalagi sama ya bohong sama ngapusi ya. Gibah, tahu gibah? Woi ngeri itu. Lagi beli sayur, Mbak Iu, Rene, bisa kiurung. Anu si anu saiki duwe anu. Oh apa? Nah, enggak ikutan enggak cocok. Makanya hati-hati dengan lisan kita ini. Lisan kita ini enggak bertulang, tapi resikonya tanggung jawabnya ditanya di akhirat nanti. Itulah kenapa Nabi Allah Subhanahu wa taala gambarkan, jelaskan di surat Yasin itu ada ayat ke-65. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kata Allah nanti, mulut mereka manusia kami kunci rapat. Ya Allah, mulut kita dikunci. Tangan mereka berkata menjawab pertanyaan malaikat. Kaki mereka menjadi saksi tentang apa yang mereka perbuat selama di dunia. Allahu Akbar. Kita sekarang yang bisa bersilat lidah atau mungkin apalah ya, Masya Allah. Atau kadang-kadang mengatakan kata-kata yang kurang bermanfaat. Yuk kita arahkan. Lagi takjub melihat sesuatu pemandangan yang menakjubkan. Katakan apa? Subhanallah boleh. Yang lebih bagus apa? Masya Allah. Ganti. Biasanya buset, aja gile, omak jam, ayo. Ganti. Masya Allah. Lagi lupa naruh sesuatu. Aduh. Ganti apa? Astagfirullah. Di mana ya kunci mobil? Emang punya mobil? Enggak. Atau apa misalkan lagi marah, terserah cari cara keseleo yang biasanya mungkin ecot, ganti apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Inilah itu tidak identik dengan pengumuman mati. Nah kita ini kasusnya gitu ya. Hanya karena ada kematian baru, padahal enggak. Dengar ada musibah apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini penting buat kita. Nah maka ganti. Atau dengan apa lisan kita dipenuhi zikir, sholawat. Nah, sholawat itu tanda cinta kita kepada siapa? Rasulullah. Cinta sama Rasulullah tidak? Lebih cinta Rasulullah atau orang tua? Ingat kata Maher Zain dalam sebuah lagunya yang merupakan ini sebetulnya sholawat, hanya dikemas secara modern. Judulnya adalah Rahmatun lil alamin. Ada yang tahu? Ya man sallaita bi kullil anbiya, ya man fi qalbika rahmatun linnas, ya man allafta quluban bil Islam, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah, bi ummi wa abi fadaituka sayyidi, salatu alaika ya Nabi Muhammad
Muhammad ataita bisalam wal huda Muhammad habibi ya Muhammad ya rahmatan lil alamin ya Muhammad. Pertanyaannya, paham nggak artinya? Ya man sholaita bikulil anbiya, duhai engkau yang seluruh nabi bersalawat kepadamu. Ya man fi qalbika rahmatul linnas, duhai engkau yang di hatimu ada kasih sayang bagi seluruh manusia. Ya man allafta quluban bil Islam, duhai engkau yang mengikat hati dengan Islam. Ya habibi, duhai kekasihku. Ya syafi'i, duhai syafaatku. Ya Rasulullah, duhai utusan Allah. Bi ummi wa abi. Nah, di kalimat ini apa artinya ummi abi? Ayah ibu ya. Dengan ibuku dan ayahku, fadaituka sayyidi, aku korbankan demi cintaku padamu. Masya Allah, orang sana, para sahabat, para salafus saleh yang sudah tahu mencintai Rasulullah itu lebih utama daripada mencintai orang tua. Hal ini senada dengan sabda Rasulullah SAW yang berkata, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan kalian sampai-sampai aku, kata Nabi, lebih kalian cintai dibandingkan cinta kalian kepada kedua orang tua kalian, anak-anak kalian, dan seluruh manusia. Masya Allah. Halo? Jadi lebih cinta mana nih? Nah, harus yuk kita salawat dulu yuk. Salawat Jibril. 1, 2, 3.
Masya Allah, makanya setiap sholawat itu kita nikmati. Kalau bisa sampai nangis, bukan sambil joget. Karena sholawat itu mendoakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita ingin bersama beliau, pengen masuk surga. Yang di surganya tuh ada Rasulullah. Itu yang dalam doa kita tuh harus diperkuat. Maka dari itu dalam setiap sholawat, renungkanlah ketika kita betul-betul mengenal sosok figur baginda Rasulullah SAW. Makanya lisan kita yang kita jaga dengan kalimat-kalimat thayyibah, baca Quran, zikir, kalimat-kalimat apapun ataupun sholawat, insya Allah akan terjaga dengan hisab yang lebih berat lagi. Terlebih kalau kita ingin berat hisab kita, maka ada dua kalimat, kalimatani khafifatani fil lisan ala lisan habibatani ala rahman faqidatani fil lisan. Dua kalimat yang gampang mudah diucapkan dengan lisan kita, dicintai dua kalimat ini oleh yang Maha Rahman, dan nanti di yaumil hisab, di yaumil mizan, berat timbangan kita. Apa kalimat tersebut? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi besok kalau lagi masak, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Enak. Demi Allah, saya kenapa bilang seperti ini? Karena mempraktekkan sendiri. Lagi naik motor, daripada nyanyi di motor, mendingan ngaji atau selawatan. Teriak-teriak pakai helm kan gak kedengeran orang. Betul? Tapi ketika pas dari bangjo nanti repot. Yang ketiga, golongan yang diridhokan surganya Allah adalah wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar atau kelaparan. Ini kesempatan buat kita yang Allah berikan rezeki lebih, jangan hitung-hitung, jangan nunggu nanti, tapi sebisa mungkin kita sisihkan buat orang-orang. Terlebih lagi kalau pas lagi momen-momen ya waktunya makan siang, nah itu ya Allah, bikinlah kita itu program, ada ya, sudah ada ya di masjid-masjid program Jumat Berkah. Ada ya, itu bapak-bapak khususnya yang dapat biasanya kalau Jumatan kita ini. Tapi mohon maaf kalau ada donatur di sini, kalau bisa ketika mau kasih Jumat Berkah itu tanya dulu sama takmir masjidnya. Tanya apa? Pak takmir, jumlah jamaah sholat Jumat di masjid ini berapa biasanya? Nanti takmirnya ngasih tahu, kurang lebih 200 sampai 230. Nah maka kita selaku donatur kalau bisa sediakan nasinya sejumlah jamaah 230-an lah. Kenapa? Biar jamaahnya itu tenang kalau sholat. Karena kalau kita menyediakan hanya 50, kasihan jamaah itu suka itu. Halo? Bahkan ada di salah satu masjid, saya ini jarang jadi makmum ya, karena jadi imam tuh full, saya setiap tahun udah pasti. Itu sampai ada di salah satu masjid, sholat belum didirikan, ada simbah-simbah yang ngambil nasi duluan taruh di samping. Gak ada yang berani negur, karena simbah ini galak. Dan yang kedua, kalau pas baru imam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ini mohon maaf saya mewakili jamaah. Nah itu kesempatan sebetulnya, walaupun sudah bagus lah ya ada program Jumat Berkah, hanya butuh ditingkatkan gitu aja ya. Atau program takjil nih saat ini, kalau di kampung-kampung kita ada takmir masjid menyodorkan proposal ke kita, ikutlah iuran. Seberapapun itu, Masya Allah, ini kesempatan. Karena orang yang puasa itu orang yang menahan lapar. Ini salah satunya ya. Dan yang keempat, yang terakhir, golongan manusia yang diridhokan surganya Allah. Ya apa-apa, ini tuh cicak. Gak apa-apa. Yang terakhir, yang keempat adalah golongan manusia diridhokan surganya Allah. Wasaimin fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Makanya pegang kuat-kuat ini puasa kita. Kenapa? Karena banyak keutamaan. Terlebih lagi buat ibu-ibu nih. Ibu-ibu itu kalau sudah, mohon maaf ya, karena kan punya circle bulanan. Nah nanti buat nyaurnya suka aras-arasan. Engkau wae,
engkau wae. Padahal ini ancaman buat kaum Hawa. Pernah dengar gak ada sebuah riwayat hadis mengatakan bahwa penghuni neraka itu kebanyakan dari golongan ibu itu gak merasa gimana gitu? Merasa ya, tapi gimana lagi gitu ya. Ini salah satunya, karena nyaur utang puasa tuh nanti-nanti. Sholat aja kadang-kadang ibu-ibu kan disepelekan. Hayya 'alas shalah. Kan gitu kan, pernah dengar suara itu, pernah dengar? Jelas suaranya, jelas? Suara kita. Tuh lihat, karena ibu-ibu tuh banyak nyepelekannya di sana. Buat kita bapak-bapak hati-hati, apalagi lebih menyepelekan, wah resikonya berat. Karena buat ibu-ibu hanya ada 4 amalan saja. Idza sholatul mar'ati khamsaha, jika ada seorang wanita yang menjaga sholat 5 waktu, wa shamat syahroha, puasa Ramadan dijaga benar-benar, dan wa hafizat farjaha, farjinya dijaga, kehormatannya dijaga, wa ata'at zaujaha, taat sama suaminya. Qila laha, Allah langsung yang berkata nanti di yaumil kiamah, dikatakan kepada si fulana, wanita ini, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah kamu ke dalam surga melalui pintu-pintu surga manapun. Syi'ti artinya sakarepmu. Masya Allah, terserah ibu-ibu mau milih yang Darussalam, Firdaus, Royan, monggo. Tapi buat laki-laki, Masya Allah, perjuangan yang sangat banyak. Nah maka puasa Ramadan yuk dijaga. Apalagi ini momentum, kita nggak tahu nih ini Ramadan yang keberapa buat kita, apakah Ramadan yang terbaik? Ini jadi pertanyaan buat kita. Bahkan kalau bisa bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik. Gimana caranya? Anggap ini Ramadan terakhir buat kita. Itu caranya. Kalau kita menganggap ini Ramadan terakhir, kita akan menikmati detik demi detik, waktu demi waktu, bahkan hari demi harinya. Maka kita berharap mudah-mudahan betul-betul puasa kita, sholat kita, ibadah kita, zakat kita, semua amal soleh kita di bulan Ramadan tahun ini betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, inilah uraian singkat pada kesempatan menjelang buka puasa pada hari yang ke-11 ini. Ini baru hari yang ke-11 ya. PR, lihat nanti di masjid-masjid banyak kemajuan ya. Itulah tugas takmir masjid harusnya, bukan hanya bikin spanduk selamat marhaban ya Ramadan, apalah gitu ya, nama-nama penceramah. Jangan di awal saja, tapi bikin spanduk juga itu ya 10 hari terakhir. Telah hilang jamaah masjid, mana gitu ya. Itu harusnya. Halo, ini ada takmir masjid kan nih? Ya, inilah uraian singkat pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah, kalau masih ada waktu nanti kita sesi tanya jawab. Kalau cukup nanti kita berdoa bersama-sama dengan harapan semoga hajat kita, tujuan kita betul-betul diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun nama hajat kita silahkan disebut. Semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan, dan dengan kemudahan langkah yang Allah sukai. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa
وصحابة رسول الله أجمعين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع أمر كله علانيته وسره. اللهم لك الحمد كما خلقتنا ورزقتنا وعلمتنا وهديتنا وفرجت عنا. لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بأهل والمال والمعافاة. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان وخدم لنا من الجن والشيطان مع الإيمان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, mari kita baca doa bersama-sama yang pas dengan doa berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين.